warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah pasangan jodoh untuk sahabatnya dulu, Sabtu Legi dan Rabu Legi. Saya cawang dulu ya sahabatnya. Oke, Sabtu Legi dan Rabu Legi. Jadi ini adalah general reading ya. Jadi kalau kalian ingin request, bisa tulis di kolom komentar. Nanti yang paling banyak atau yang mungkin kalau nggak ada yang paling banyak mungkin saya pilih lah salah satu mungkin yang request duluan. Jadi karena banyak yang tenggelam request yang dulu, sorry karena mungkin saya banyak padat jadwalnya, jadi bener-bener kayak nggak bisa sesuai dengan schedule yang sudah saya buat. Jadi kayak ada banyak hambatan ya, kadang hujan jadi nggak bisa recording, apalagi ini musim menikah. Jadi karena rumah saya bukanlah di privilege place, tempat yang elit yang sepi banget, saya tuh hidup di desa yang bertetangga banget. Jadi terkadang mungkin ada dengar ada ayam berkokok gitu kalau pada saat rekam, karena memang saya hidup di desa dan itu ada ayam tetangga saya. Jadi ada yang komentar suruh motong ayamnya karena itu bikin berisik katanya. Sekali lagi, jadi memang rumah saya di desa, jadi kalau memang ada dengar-dengar ayam, I'm so sorry karena itu kondisinya memang seadanya. Ya seadanya, rumah saya di desa-desa banget di daerah Jawa Timur ya. Jadi mungkin nggak seperti studionya Deddy Corbuzier yang benar-benar hening. Doakan aja biar saya punya studio yang sekeren Deddy Corbuzier ya, amin gitu ya. Karena bagaimanakah minggu lagi ya, Sabtu lagi dan Rabu lagi. Bagaimana karakter Sabtu lagi? Kita sampel dulu karakter Sabtu lagi. Karakter Sabtu lagi. Sekarang ada 7 kartu. Dan karakter Rabu lagi. Pakai kartu terakhirnya lagi. Saya open kartu, ada Wheel of Fortune ya karakternya. Sabtu legi adalah seseorang yang tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya, positifnya ya. Jadi ini saya juga nggak semua watak saya kulik ya, jadi ini yang saya rasakan dan saya baca di sini. Sabtu legi adalah seseorang yang tahu untuk bagaimana dia harus hidup, menentukan dia orang yang memiliki kayak prioritas. Jadi ada orang tuh yang harus dikasih tahu gitu loh, oh kamu harus gini, diarahkan. Tapi dia tanpa diarahkan tuh kalau sudah memang dia punya energi positif bagus, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Jadi benar-benar dia itu orang yang confidence-nya juga tinggi dan termasuk memiliki peruntungan yang baik juga. Dan di kartu kedua ada Seven of Pentacles. Dia termasuk orang yang pekerja keras ya, dan di kartu ketiga ada Four of Pentacles, termasuk orang yang pintar ngatur juga untuk urusan keuangan ya. Sabtu legi dia penghasil uang banyak, tetapi dia juga bukan orang yang boros. Dia bisa kayak diimpress di sini, dia bisa bijaksana, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan, dia bisa sangat hati-hati untuk memutuskan apapun dalam hidupnya ya. Jadi bukan orang yang sembrono. Nine of Pentacles termasuk rezekinya bagus, dia bekerja keras dan memang rezekinya itu termasuk bagus. Cuma di sini ada Death dan ada The Emperor. Dia di sini mengartikan bahwa bisa jadi dia kalau dia sampai tidak diarahkan mungkin dari kecil secara mental, dia tidak diarahkan menjadi orang yang kuat, pondasinya, karakternya tidak dididik dengan baik, bisa jadi menjadi orang yang bisa sebaliknya, bisa sangat, terkadang ada sisi bahwa dia sangat putus asa, dia bisa kayak sangat pada saat dia mungkin mengalami kegagalan bisa sangat-sangat putus asa dan dia kayak menjadi orang yang tidak tahu arah. Bisa jadi seperti itu sisi negatifnya.
Jadi terkadang dia menjadi orang yang bisa kayak dendam ya. Kalau dia sudah nggak suka sama orang, atau ibaratnya gini, kalau dia ada orang nyakiti dia ingat banget yang kayak membekas banget di dalam hatinya gitu Sabtu Legi. Dan di sini ada di Emperor, dia termasuk orang yang pemimpin yang baik, dia bisa menjadi seorang leader yang baik, dia menjadi dia sangat bagus untuk menjadi seorang pemimpin karena memang kapasitas Sabtu Legi itu memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang baik pula. Dia termasuk orang yang suka akan pengetahuan. Dia juga tidak menjadi orang yang kuper, itu gak suka. Dia sangat haus dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi dia tuh suka belajar. Ada sisi-sisi seperti itu, tapi ada sisi tadi yang bilang bahwa saya lihat bahwa the dead di sini, kalau dia tidak diarahkan, misalnya dia mengalami sesuatu yang mungkin dari kecil, hal yang gak enak, bisa menjadi orang yang mungkin sangat putus asa atau kehilangan arah. Jadi ini tergantung dari masing-masing latar belakang Sabtu Legi ya. Nah, bagaimanakah dengan Rabu Legi? Orang yang suka romantis ya, lovers di sini. Dan dia juga termasuk orang yang pekerja keras. Dia orang pekerja keras, dia juga orang yang nggak suka diem. Ace of Pentacles, termasuk rezekinya juga bagus ya, sama Sabtu Legi dengan Rabu Legi. Dia memiliki peruntungan yang baik. Cuma di sini Rabu Legi terkadang dia suka bisa sangat tertekan, bisa menjadi orang yang sangat stres ya. Kalau dia sudah tertekan, dia sangat stres, dan dia bisa kayak menjadi orang yang paling panik di dunia lah seolah. Tapi dia Rabu Legi itu bisa kayak nggak kelihatan terkadang paniknya. Ada yang Rabu Legi yang diem, ada Rabu Legi yang memang kelihatan. Tetapi pada saat dia sangat panik, dia bisa sangat panik banget, khawatirnya bisa berlebihan. Three of Swords, dia mudah stres seperti saya bilang tadi. Dia mudah kalau sudah ada mikir, dia bisa kayak takut banget. Misalnya ada sesuatu yang belum diselesaikan, dia bisa sangat takut banget untuk terjadi apa-apa atau gimana. Jadi kadang terlalu pemikir yang berlebihan ya, jadi terlalu over kadang. Eight of Pentacles, kalau di sini termasuk untuk urusan rezeki, memang kalau Rabu Legi dia termasuk orang yang ada sedikit boros ya, ada borosnya, tetapi terkadang memang dia juga membawa rezeki besar. Jadi memang kadang berimbang belanjanya. Nah, Ten of Cups, orang yang bisa sangat sabar, atau sebaliknya. Jadi dia tuh bisa sangat sabar, bisa sangat mendem, bisa sangat mengalah ya, orangnya tuh seperti itu. Tapi mungkin di sisi lain Rabu Legi yang mungkin bisa memendam atau bisa sangat marah juga, yang lebih sangat menakutkan. Jadi dia bisa sangat sabar dan dia juga bisa sangat marah. Jadi tergantung dia melihat masalahnya ya. Jadi Rabu Legi itu bisa seperti itu. Two of Swords, dia tergantung adalah tipe-tipe pemikir yang sangat-sangat parah. Dia mikir gitu, orang yang suka mikir, apa-apa dipikir, belum apa-apa dipikir gitu. Jadi terkadang ada nggak sinkronnya antara akal dan pikirnya. Jadi terkadang itu yang bikin dia panik itu. Terkadang dia selalu dihantui dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Jadi terkadang tidak harus dipikir secara logika juga, sudah let it go aja, ikuti arus sebenarnya gitu. Terkadang dia tidak bisa mengikuti arus juga karena mungkin ada banyak kecemasan-kecemasan yang ada di dalam dirinya. Dan bagaimana kalau mereka berpacaran? Kalau berpacaran Sabtu Legi dan Rabu Legi ini bisa saling ngasih support satu sama lain. Di sini ada The Sun, bisa ngasih kayak semangat satu sama lain. Dan di sini ada The Hangman ya. Saya buka sebuah dulu. Harus bisa kalian bisa saling bersabar satu sama lain. Hubungan kalian juga hubungan yang sangat baik ya. Di sini saya merasakan kalian begitu bahagia. Secara sisi emosional kalian itu bisa saling melengkapi. Jadi pada saat pacaran itu termasuk kalian mungkin adalah pasangan yang sangat mesra ya, jadi sangat mesra, benar-benar bucin lah ya, bikin iri dengan pasangan lain. Nah di sini mungkin
kalian bisa saling mengalah satu sama lain gitu loh. Jadi kalian tuh bisa kayak memahami satu sama lain dengan baik, dan kalian termasuk kolaborasi yang baik kalau di sini tuh, dan termasuk bisa saling mengarahkan satu sama lain. Jadi itu tadi seperti saya bilang bahwa itu kalian seperti pasangan yang bagus banget gitu loh, pasangan saling support, dan banyak hal yang kan itu bisa sangat awet banget kalau kalian berpacaran. Nah, pada saat bagaimana dengan menikah ya, menikah mungkin saya hanya melihat 30 tahunan ya, saya akan lihat 30 tahunan karena energi saya mungkin nggak nutut kalau sampai ke sana ya. Bisa 30 tahun, jadi 10 tahun pertama akan saya lihat saya lihat dulu Sabtu Legi dengan Rabu Legi istarohnya. Kalau istaroh dari aura ya, kalian bertemu Sabtu Legi dan Rabu Legi, saya rasakan energinya dulu ya. Istarohnya bagus ya, di situ saya melihat danau, tapi memang danau di malam hari. Tetapi di situ ada kayak cahaya, ada bintang-bintang gitu yang menandakan mungkin gini. Hubungan pernikahan itu termasuk kalian berdua bisa menjadi seseorang yang sangat mendamaikan satu sama lain. Walaupun ada konflik, kalian bukanlah tipikal pasangan yang bertengkarnya luar biasa yang sampai semua pecah, semuanya nggak karu-karuan gitu, enggak. Kalian masih bisa mengontrol emosi masing-masing karena danau itu begitu tenang, dan rezeki kalian itu kayak bertahap. Jadi nggak langsung kaya, atau memang sudah kaya lain lagi ya, ini yang dari nol. Jadi kalian tuh bisa bertahan, dan there's something special, ada sesuatu yang spesial di situ. Saya ada bintang-bintang, walaupun di situ saya tidak tampak ada rembulan, tetapi ada matahari. Jadi ada bulan, ada danau, ada matahari. Jadi walaupun di malam hari, kalau kalian bisa satu sama lain bisa bergandengan dengan baik, maka akan mengalami banyak hal, kemudahan dan keajaiban di dalam rumah tangga kalian. Nah, bagaimanakah di 10 tahun pertama ada King of Pentacles? Urusan rezeki diberi kemudahan ya. Walaupun di 10 tahun pertama saya memang merasakan energi positifnya bagus ya. 10 tahun pertama ini harusnya biasanya ujian itu besar, tapi di sini kalian alhamdulillah semuanya lancar. Rezeki bagus, dan di sini ada Seven of Cups. Walaupun terkadang ada rasa lelah, ada rasa capek ya, ada rasa dengan pasangan tuh begini begitu, tetapi masih dalam batas kewajaran. Kalian masih bisa menahan diri, kalian masih bisa berkolaborasi dengan baik gitu loh. Jadi kalian masih bisa ngobrolin itu dengan enak, dan di sini ada the wheel of fortune. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kalian. Jadi nasib kalian tuh kayak berubah drastis menjadi yang tidak baik menjadi sangat baik. Jadi ada hal yang luar biasa. Jadi rezeki itu kayak tiba-tiba pernikahan kalian tuh membawa berkah yang luar biasa. Di sini Nine of Wands, banyak pekerjaan. Jadi pekerjaan itu nggak akan sulit. Kalian nggak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Tetapi di sini memang kalian harus pintar ngatur ya. Jadi di 10 tahun pertama mungkin rezeki kalian bagus. Jadi kalian harus benar-benar pintar-pintar ngatur, pintar-pintar memanage keuangan, dan harus ada tabungan ya. Eight of Pentacles, rezekinya bersyukur banget, bagus. Tapi kalian memang sangat-sangat bekerja keras di 10 tahun pertama ini, dan kalian sama-sama pekerja keras. Dan ini saya merasakan di 10 tahun pertama ini tidak begitu banyak kendala untuk kondisi keuangan. Cuman mungkin kadang ada rasa capek, ada rasa sedih, rasa sebel sama pasangan, itu wajar. Tetapi di sini tidak yang bikin kalian emosi satu sama lain. Jadi termasuk kalian adalah pernikahan kalian itu termasuk yang damai gitu loh, damai yang nggak, walaupun menghadapi masalah, walaupun even masalah itu dari keluarga kalian masing-masing, tetapi kalian itu masih bisa kayak nyatu. Kalian itu masih bisa bekerja sama, kalian masih bisa terbuka satu sama lain. Jadi di sini yang akhirnya kalian itu bisa kayak membangun fondasinya itu sangat baik.
karena kalian bisa menjadi seorang pasangan yang mungkin itu tadi bisa menjadi seorang teman, menjadi seorang suami istri, menjadi seorang orang tua, dan bisa menjadi anak. Jadi kalian bisa menikah ini adalah titik dimana kalian bisa sangat dewasa. Tetapi di 10 tahun kedua ada energi negatif yang mulai naik. Akan ada ujian yang mungkin bikin dirimu surprise ya. Tetapi di sini kabutnya tidak begitu tebal. Energi positifnya masih bagus, cuma tertutup kabut yang di sini mungkin akan ada masalah. Kita tidak tahu ya, masalahnya orang itu masih macam-macam. Tetapi intinya akan ada ujian di mana 10 tahun kedua ini kalian diuji bagaimana kedekatan kalian juga terhadap Tuhan. Pada saat kalian diuji ini, apakah kalian semakin mendekat ke Tuhan atau tidak. Jadi tahun ke-9 sudah akan mulai start awal ujian kalian. Jadi kalian di sini di 10 tahun kedua akan saya cover dulu. Ya, ada banyak perubahan yang terjadi, ya, perubahan hidup. Ada kayak sesuatu yang menyebabkan takdir kalian itu berubah. Ada sesuatu yang menyebabkan kehidupan kalian itu berubah drastis. Ada the Tower, ada Queen of Wands, ya, the Wheel. Nah, muncul lagi the Wheel. Bisa jadi semua yang kalian hadapi di 10 tahun pertama kemudahan itu berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Tetapi di sini tidak bikin kamu jatuh banget, ya. Mungkin ada sesuatu ekonomi yang akhirnya kalian harus nabung, seperti saya bilang bahwa 10 tahun pertama kalian harus benar-benar bisa saving dengan baik, bisa mengatur keuangan dengan baik dan memanfaatkan pada saat energi positif kalian itu bagus. Kalian benar-benar harus, mungkin kalau rezekinya berlimpah bang, segera punya rumah, segera itu yang penting. Kalau sudah punya rumah malah syukur banget. Jadi seperti hal-hal penting itu harus dilakukan dulu. Di sini ada Page of Cups, ya, ada Page of Cups. Terus di sini ada sesuatu yang mungkin kamu harus kamu di sini akan menjadi seseorang yang baru, lebih lagi menjadi seseorang yang tahu bahwa ternyata hidup itu sangat-sangat luar biasa. Kamu banyak hikmah semakin dekat sama Tuhan di 10 tahun kedua. Jadi di sini di 10 tahun kedua ini, kalau kamu pada saat ada ujian berat yang merubah kehidupan kamu hampir drastis, ya, jadi ada sesuatu yang berubah sangat sekali, dan ini termasuk hampir drastis, dan banyak masalah yang harus kalian selesaikan di 10 tahun kedua di sini. Dan di sini ada Five of Wands, ya, termasuk banyak yang menguras emosi. Banyak ujian ini saya merasakan tidak dari kalian berdua, tetapi ada sesuatu yang berhubungan dengan kalian. Bisa jadi urusan kerjaan, usaha kalian, jadi seperti itu. Jadi bukan dari kalian berdua, ya, tapi ini lebih dari kayak usaha kalian atau kehidupan lainnya, ya, bukan hubungan percintaan kalian. Tetapi ini lebih ke kayak bisa jadi finansial, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Ada sesuatu yang sangat berupa yang terjadi di 10 tahun kedua yang bikin benar-benar dirimu memang kalau tidak dekat sama Tuhan kamu bisa akan down banget. Jadi intinya Queen of Wands yang kamu pegang adalah bagaimana kamu bisa mendekat sama Tuhan agar kamu bisa survive, bisa fight, bisa tetap positive thinking. Semua yang terjadi, semua atas kehendak Tuhan, semua atas izin Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu saling menyalahkan, semua kehendak Tuhan. Pastinya kalau semua kehendak Tuhan, pasti Tuhan juga ngasih jalan. Jadi nggak perlu dibawa emosi, semuanya harus kalian bisa menenangkan satu sama lain. Dan harus bisa kayak bagaimana kalian bisa mendekatkan diri masing-masing, ya, untuk mencari saling support untuk kalian lebih mendekatkan diri sama Tuhan biar kalian lebih kuat lagi, ya. Bagaimana kan di tahun 21 sampai 30, ini energi negatifnya sangat tinggi juga. Jadi seperti saya bilang tadi, isaran adalah danau yang di malam hari, terus di situ ada matahari. Nah, kalau di situ ada matahari, ada danau, malam hari itu kan nggak mungkin ada matahari. Mungkin kamu akan menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa, dirimu jadi something dalam hidup kamu, tetapi kamu harus menghadapi ujian yang luar biasa berat. Jadi itu, bagaimanakah dengan 21 ke 30? Energi negatifnya memang sangat tinggi. Di situ kalian akan menghadapi ujian sangat tinggi juga, tetapi energi positifnya ada bintang-bintang di situ.
tahun ke-17 sampai ke atas itu akan mulai ada perubahan lagi dalam hidup kalian, dan itu membahagiakan. Jadi sesuatu yang sangat berat tetapi diri mendapat anugerah. Sesuatu yang berat tapi diri mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada hal-hal yang di luar ekspektasi kamu, atau Tuhan ngasih hadiah ke kalian menjadi orang baik, atau kalian sudah menjadi sesuatu yang menjadi hamba yang luar biasa. Nah, di tahun 2017 itu sudah mulai nih, kabut sudah mulai mereda. Tapi puncak-puncak di tahun 21 sampai 30 itu mulai bintang-bintang, banyak hal yang mengembirakan di situ. Tetapi memang energi negatifnya tinggi. Di sini aku merasakan kalian harus bisa jaga kesehatan. Energi negatif itu bisa jadi kesehatan kalian terganggu. Atau ada hal-hal yang mungkin ujiannya juga ada yang berat, tetapi itu tidak menyurutkan kalian, tidak membuat hidup kalian tidak nyaman juga sebenarnya. Karena tetap akan menghadapi ujian, tapi di sini meski ujian ini sangat berat, tapi kalian bisa menghadapinya dengan baik. Kalian baik-baik saja, energi kalian tetap baik. Saya lihat dulu ya, The Wheel of Fortune lagi. Jadi gini, kalau ada muncul The Wheel of Fortune lagi sampai 3 kali, di kartu pertama di 10 tahun pertama tadi adalah Wheel of Fortune. Di kedua kalian mengalami mungkin penurunan yang sangat drastis, tapi kalian di tahun ketiga, tahun 21 sampai 30 tuh kalian dikembalikan lagi kesuksesan kalian dan malah melebihi ekspektasi kalian. Four of Wands, mulai tenang, mulai happy, mulai diimpress, mulai duduk di tempat yang seharusnya kamu duduk. Jadi memang struggle-nya juga luar biasa, kamu mengalami banyak hal yang luar biasa, tetapi di tahun 21 sampai 30 akhirnya semuanya kembali dengan semua dan semuanya, dan rezeki kamu juga bagus. Bisa jadi pasangan ini bisa sangat kaya di tahun 21 sampai 30. Ini benar proses di dunia di mana dia itu benar-benar di posisi yang bagus dan dia bisa menjadi orang yang sangat kaya. Rezekinya sangat bagus. Pokoknya intinya kalau kalian berdua bisa sama-sama terbuka terus, dan kejujuran itu yang terpenting, maka semuanya akan baik-baik aja. Nggak ada yang macam-macam lah di antara kalian berdua gitu. Saya ambil kartu lagi ya. Nah, sebentar. The Wheel of Fortune lagi, sahabat. Berarti memang Sabtu legi dan Rabu legi. Lagi-lagi ada The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kalian adalah pasangan yang akan mengalami keberuntungan intinya. Banyak hal yang akan kalian dapat, banyak hal yang luar biasa selama kalian sama-sama amanah, selama kalian sama-sama terbuka ini ya. Ini pengecualian untuk yang suka selingkuh atau gimana. Ini yang saya lihat, yang memang kalian sama-sama amanah, sama-sama baik dan bisa menjaga pernikahan kalian, maka akan banyak keberuntungan yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Ujian tetap ada, tapi kalian bisa melaluinya dan akan banyak hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk keuangan semuanya sangat-sangat baik untuk Sabtu legi dan Rabu legi. Amin ya, insya Allah ya. Jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya bisa melihat sampai 30 tahun ya. Selebihnya mungkin kalian bisa personal reading kalau memang ingin sampai 40 tahun atau gimana. Tapi saya rasa kalau pernikahan 30 tahun itu sudah sangat cukup tua ya. Jadi saya bisa ambil standar biar energi saya tidak terkuras. Oke, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.